Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang ingin menyampaikan mengenai hasil asesmen bina diri pada anak tunagrahita. Silahkan disimak videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang instrumen asesmen bina diri anak tunagrahita. Di dalam kompetensi pertama itu ada merawat diri. Jadi poin pertama itu mampu makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang benar. Indikatornya itu menggunakan alat makan dan minum. Jadi pada indikator ini anak itu sendiri mampu untuk menggunakan alat makan dan minum. Contohnya saja seperti anak diminta memegang centong untuk mengambil nasi, anak diminta memegang garpu untuk mengambil lauk, anak diminta memegang sendok sayur, anak diminta mengambil nasi dengan centong. Anak dapat melakukan itu semua. Terus kompetensi yang kedua itu mampu membersihkan dan menjaga kesehatan badan dengan cara yang benar. Anak dapat melakukan kegiatan mandi. Contohnya saja seperti anak diminta memegang gayung, anak diminta menyiram badannya sendiri, anak diminta memakai sampo dan sabun. Poin ketiga, mampu menanggalkan dan mengenakan pakaian dengan cara yang benar. Jadi di sini anak mampu untuk menggunakan pakaian maupun celananya dengan baik dan benar. Contoh saja seperti anak bisa memegang celana dalam, anak diminta bisa melepas pakaian dari badannya sendiri, anak diminta untuk memegang baju, anak diminta memasukkan tangan ke lengan bajunya. Jadi dalam hal itu anak dapat melakukannya dengan baik. Terus poin keempat, mampu merias diri dengan cara yang benar. Seperti menyisir rambut, menata rambut, merias wajah menggunakan aksesoris. Di dalam menyisir rambut, anak dapat melakukan kegiatan tersebut seperti memegang sisir, terus menyisirkan ke rambutnya. Terus pada menata rambut, anak diminta untuk memegang karet untuk mengunci rambut, namun anak tidak mampu melakukannya. Terus anak diminta untuk mengunci rambutnya sendiri, anak pun tidak mampu untuk melakukannya. Pada merias wajah, anak diminta membuka tutup pupur untuk merias wajah, anak mampu untuk melakukannya. Anak diminta memakai pupur dan anak mampu untuk melakukannya. Saat mengenakan aksesoris, anak diminta memegang gelang dan anak mampu untuk melakukannya. Terus anak diminta memakaikan gelang tersebut dan anak mampu untuk melakukannya.
Yang selanjutnya itu menjaga keselamatan dan kesehatan. Pada menjaga keselamatan dan kesehatan ini, yang pertama itu ada mampu menjaga keselamatan diri. Indikator yang pertama itu mengenal benda-benda tajam, runcing, licin, dan panas. Anak diminta untuk membedakan yang mana benda tajam dan benda tumpul, dan anak mampu untuk membedakannya. Terus yang kedua, mengenal binatang buas dan jinak. Pada mengenal binatang buas dan jinak ini, anak diminta membedakan binatang buas dan jinak. Pada hal ini, anak tidak mampu untuk membedakan yang mana binatang yang buas, yang mana yang jinak. Terus yang selanjutnya itu menghindarkan diri dari benda-benda berbahaya. Pada poin ini, anak diminta untuk menjauh apabila ada benda-benda berbahaya, dan anak dapat mampu untuk melakukannya. Terus yang kedua itu mampu mengobati luka dengan cara yang benar. Pada indikator ini mengenal alat-alat untuk mengobati luka. Terus anak diminta mampu untuk memegang Hansaplast, tapi anak tidak dapat melakukannya. Mengobati luka dari benda dan binatang berbahaya. Anak diminta membuka dan memasang Hansaplast pada luka, namun anak juga tidak dapat melakukannya. Terus indikator yang ketiga yaitu berkomunikasi. Poin pertama, mampu berkomunikasi dengan orang lain secara verbal dan tulisan dengan cara yang benar, seperti berkomunikasi secara verbal atau lisan dengan tatap muka. Pada hal ini, anak diminta menatap mata lawan bicara, namun anak tidak mampu untuk melakukannya. Terus yang kedua itu berkomunikasi secara audio visual dengan media. Dalam hal ini, anak diminta menggunakan handphone. Anak mampu untuk melakukannya. Terus menggunakan bahasa sesuai etika. Dalam hal ini, anak diminta mengetahui kosakata yang benar, namun anak tidak mampu untuk melakukannya. Selanjutnya itu adalah bersosialisasi. Jadi anak yang bernama Dini ini kurang mampu beradaptasi dengan teman-temannya, tetapi Dini ini mampu melakukan kerjasama di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga di masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu adalah keterampilan kerja. Jadi anak yang bernama Dini ini kurang mampu mengenal alat masak. Jika anak itu diminta membedakan alat masak, ia itu kurang mampu. Saat diminta untuk mengenalkan alat masak untuk menggoreng, untuk merebus, memanggang, anak ini kurang mampu mengenal alat-alat masak tersebut. Akan tetapi anak yang bernama Dini itu mampu menjaga kebersihan sekolah dan rumah. Bahkan saat diminta untuk melakukan tugas piket pun ia mampu untuk membersihkannya, dan juga mampu menjaga kerapian pakaian, bahwa kalaunya pakaian baju sekolah itu harus disetrika agar rapi seperti itu. Yang kedua ini Dini itu kurang mampu mengenal uang dengan baik. Jadi Dini ini untuk mengenal nilai uang, yaitu tidak mampu atau tidak bisa membedakan nilai uang melalui warna uang misalnya. Seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah menggunakan waktu luang dengan baik. Nah, jadi anak ini mampu saja untuk menggunakan waktunya untuk beristirahat, waktunya untuk berlibur, waktunya untuk dalam kegiatan rumah, dan lain-lain. Jadi anak ini hampir mampu melakukan kegiatan sehari-harinya, terkecuali anak tidak bisa memilih pakaian sesuai dengan kebutuhan. Anak juga kurang mampu dalam menata rambut. Anak juga tidak bisa membedakan antara binatang buas dan jinak, mengobati luka dari benda dan binatang berbahaya,
Anak tidak bisa menggunakan bahasa yang sesuai dengan etikanya. Anak tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Anak tidak mampu mengetahui atau mengenal alat masak, dan anak tidak bisa menilai uang. Untuk memegang benda tajam, anak mampu untuk memegang pisau. Tapi untuk mengupas buah, anak sedikit kesusahan dalam mengupasnya. Seperti yang ada di video ini, anak sangat kesusahan untuk mengupas.